Selamat siang semuanya, suster maupun yang mau menjadi suster tapi gak jadi, atau ibu-ibu semuanya, ya pokoknya semuanya lah. Ini judulnya adalah pemilihan ketua dan wakil ketua. Saya mau berbicara mengenai yang kepemimpinan. Sekarang ini banyak orang yang gagal fokus, banyak. Ketika saya berbicara dengan guru-guru, mereka juga mengungkapkan bahwa anak-anak itu sekarang banyak yang gagal fokus. Malah kalau saya renungkan, bukan hanya di bidang pendidikan, tapi barangkali di bidang kepemimpinan itu juga tidak sedikit yang gagal fokus. Saya tadi bersama ibu-ibu sudah mendengarkan laporan pertanggungjawaban. Di sana ada kegiatan-kegiatan yang ditampilkan. Saya bersyukur oleh karena tadi dikatakan bahwa pada dasarnya kita semua sudah tahu BK itu apa. Organisasi yang sifatnya kemasyarakatan. Organisasi yang menjadi alatnya gereja untuk peduli terhadap masyarakat. Nah, dalam gereja itu ada banyak kelompok. Kelompok yang sibuk di dalam gereja itu sudah banyak. Tapi kelompok yang memberi perhatian ke kemasyarakatan tidak banyak. Paling WK, lalu apa lagi? Ya salah satunya WK lah. Saya tadi merenungkan mengenai apa yang kira-kira bisa saya buat. Kalau ada yang tidak ideal, yang saya pikirkan bukan mencari siapa yang salah, tapi yang saya pikirkan adalah apa yang bisa saya buat. Nah, kalau saya merenungkan tadi, nampaknya kita membutuhkan kepemimpinan yang mengajak kita semua supaya ayo kita semangat belajar. Kalau saya mendengarkan sharing mengenai macam-macam kegiatan tadi ya, itu ya senang banyak kegiatan, tapi di lain pihak kan bahkan kita sendiri juga merasa kok ini nggak sesuai ya, karena ada kesadaran ya. Sudah ada kesadaran bahwa kita urusannya adalah kemasyarakatan. Di dalam gereja yang ngurusi kegiatan di dalam itu sudah banyak dan akan terus bertambah. Jadi kita membutuhkan kepemimpinan yang tidak gagal fokus, tapi yang sungguh-sungguh fokus sesuai dengan panggilan dari kelompok itu. Nah, WK dipanggilnya sekali lagi untuk hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan. Lalu yang saya pikirkan adalah bagaimana Yesus itu melakukan pemuridan terhadap orang-orang yang mau diutus. Jadi ternyata murid-murid Yesus untuk bisa fokus itu lebih dulu menjalani pemuridan, sekolah, belajar. Saya menawarkan diri juga kepada ketua BK cabang. Saya selalu berpikir mengenai apa yang bisa saya buat. Jadi anggota gereja itu kalau saya cermati memang harus ditambah semangat belajarnya supaya tidak gagal fokus, atau supaya tidak seperti Marta yang sibuk merasa diri benar, termasuk di dalamnya benar juga kalau menyalahkan Maria, lalu wadul ke Yesus dan Yesus berkata, "Marta, Marta, mengapa engkau sibuk dengan hal-hal yang tidak saya perlukan?" Inilah hasil dari gagal fokus. Jadi yuk, kalau mau belajar saya mau menemani. Saya cukup sering menengok tempat pendidikan, tak terkecuali di tempat di mana suster itu berbakti. Di sana ada sekolah keterampilan. Orang belajar supaya terampil. Ya. Ada yang untuk bisa menjahit harus belajar dulu. Belajar supaya terampil menjahit, belajar supaya terampil memasak, belajar supaya terampil di bidang pertukangan, perkayuan. Nah, nampaknya WK ini juga perlu belajar supaya terampil
ya, terampil untuk akses di kemasyarakatan. Saya siap menemani untuk belajar itu. Tetapi saya tahu diri, saya tidak akan mendahului. Saya bersedia kalau diminta. Ya, sekarang saya jawab saja, saya beritahu. Saya siap kalau diminta. Kalau nggak diminta, saya nggak akan mendahului. Nanti orang bertanya, memangnya siapa Romo Katma itu? Nah, saya nggak mau. Kalau soal berkebun, saya bisa berinisiatif. Tapi kalau soal membina WK, saya hanya bersedia kalau diminta. Semua menjadi saksi ya. Termasuk ada cireng, ada ubi, itu juga menjadi saksi. Saya kepada kelompok apapun, termasuk di paroki, saya tuh hanya satu yang dipikirkan, apa yang bisa saya buat. Bahkan untuk paroki Cisantana pun saya berpikir apa yang bisa saya buat. Maka sebulan sekali saya mengisi di sana pengajaran. Karena saya tahu banyak orang yang butuh belajar. Saya bukan ahli, hanya ahli menemani untuk bersama-sama belajar. Nah, jadi sekali lagi, yuk kita usahakan bersama kepemimpinan yang terpilih ini dan nanti terbentuk, yang memang memimpin kita semua untuk mau belajar supaya terampil memperhatikan hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan. Di dalam sudah banyak yang ngurusi. Kita kembali WK itu untuk apa sih? Fokuslah ke sana. Jadi gereja itu butuh sarana untuk peduli ke soal kemasyarakatan, tapi nggak punya banyak tangannya. Nah, nggak punya. Kalau saya mencermati paroki kita itu hanya punya WK toh. Selain punya WK apalagi? Yang hidup loh ya. Iya, OMK bukan kemasyarakatan. Saya bicara soal yang hidup ya, yang eksis lah seperti itu. Kan hanya WK. Jadi saya melihatnya adalah sebenarnya WK itu menjadi tumpuan yang besar. Karena apa? Satu-satunya. Karena kalau saya mencermati di masyarakat sini, gereja sungguh-sungguh membutuhkan organisasi yang bisa ngurusi hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan. Lalu yang kedua, mungkin juga baik kalau kita meningkatkanlah semangat bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang memang berkiprah di kemasyarakatan. Ada namanya GOW, Gabungan Organisasi. Sekali lagi, kalau saya merenungkan, kita harus bekerja keras untuk belajar supaya terampil menghidupi apa sih yang utama harus diurus oleh masing-masing, tak terkecuali oleh WK. Sekali lagi, saya siap menemani, tapi saya hanya akan mau menemani kalau diminta. Saya nggak akan menawarkan diri. Kalau bersih-bersih sampah saya bisa berinisiatif, tapi kalau untuk urusan ini saya hanya bersedia kalau diminta. Saya tidak mau nanti orang bilang memangnya siapa Romo Katma. Saya nggak mau. Saya hanya punya hati saja dan saya bukan ahli. Selamat memproses supaya WK makin fokus pada panggilannya, organisasi kemasyarakatan. Tuhan memberkati. Amin.